Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan materi yang sama, yaitu statistika. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas data tunggal. Ada ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Sekarang kita masuk ke data kelompok. Nah, data kelompok ini seperti di samping, ini adalah termasuk ke dalam data kelompok. Jadi data kelompok itu bentuknya adalah interval. Kalau biasanya kalian di data tunggal itu kan nilai 49, nilai 50, hanya satu ya, frekuensinya berapa. Nah, kalau data kelompok ini bentuknya dalam bentuk interval. Nah, istilah-istilah yang dikenal dalam data kelompok itu ada kelas interval. Kelas interval adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Jadi contohnya nilai 49 sampai 54, 55 sampai 60, 61 sampai 66 dan selanjutnya. Kemudian ada batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas yang terdiri dari batas bawah dan batas atas. Nah, maksudnya gimana? Gini. Lihat kelas pertama, yaitu 49 sampai 54. Batas bawahnya yaitu adalah 49. Batas atasnya yaitu 54. Di kelas kedua yaitu 55 sampai 60. Batas bawahnya berapa? 55. Batas atasnya yaitu 60 sampai selanjutnya. Kemudian kita mengenal juga tepi kelas. Nah, tepi kelas ini adalah batas nyata kelas. Tepi kelas juga dibagi menjadi dua, yaitu ada tepi bawah dan tepi atas. Di mana tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Lihat kelas yang pertama, 49 sampai 54. Tepi bawahnya berapa? Batas bawah dikurang 0,5. Berarti 49 dikurang 0,5. Berapa hasilnya? 48,5. Selanjutnya, tepi atas pada kelas pertama. Tepi atas pada kelas pertama yaitu batas atas ditambah 0,5. 54 ditambah 0,5. Jadi tepi atasnya berapa? 54,5. Itu untuk kelas pertama. Sama halnya dengan kelas-kelas yang lainnya. Contoh lagi kelas yang kedua, yaitu tepi bawahnya batas bawah dikurang 0,5. Berarti 55 dikurang 0,5 yaitu 54,5. Untuk tepi atasnya berarti 60 ditambah 0,5. Tepi atasnya adalah 60,5. Itu berlaku untuk kelas kedua sampai selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, panjang kelas ini adalah berlaku untuk semua kelas. Misalkan kita ambil contoh yang kelas pertama, 49 dikurang 49 sampai 54. Panjang kelas itu tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atasnya berapa? 54 ditambah 0,5. Jadi 54,5 ditambah, nah, batas bawahnya berapa? Tepi bawahnya berapa? 49 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 48,5. Bukan ditambah ya, tapi dikurang. Nah, dikurang. 54,5 dikurang 48,5 berapa? Hasilnya adalah 6. Nah, coba kita lihat di kelas yang terakhir, 79 sampai 84. Berapa panjang kelasnya? Jadi untuk panjang kelasnya yaitu
apa? Tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atasnya berarti 84,5 dikurang tepi bawahnya 78,5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Jadi panjang kelas itu berlaku untuk semua kelas, pasti sama. Hasilnya adalah 6. Nah, kemudian ada titik tengah. Titik tengah kelas atau simbolnya XI. Apa itu titik tengah kelas? Setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Titik tengahnya ini di kelas pertama 49 sampai 54, titik tengahnya berapa? Kemudian di kelas kedua 55 sampai 60, titik tengahnya berapa? Bahwa rumusnya adalah setengah dalam kurung batas bawah ditambah batas atas. Coba kita cari contoh kelas pertama, titik tengahnya berapa? Rumusnya masukkan ya, setengah dalam kurung batas bawahnya berapa kelas pertama? 49 ditambah batas atasnya 54. Berarti setengah dalam kurung 49 ditambah 54 103. Nah, 103 dibagi 2 berapa? 51,5. Oke, itu untuk kelas pertama. Coba kita cari untuk kelas kedua ya. Titik tengah kelas kedua sama seperti tadi. Berarti itu kan 55 sampai 60 ya. Masukkan setengah dikali batas bawahnya 55 ditambah batas atasnya 60. Nah, setengah dalam kurung 55 tambah 60 yaitu 115. Jadi 115 dibagi 2 berapa? 57,5. 57,5. Nah, ini adalah titik tengah kelas untuk kelas kedua. Oke. Selanjutnya ada banyak kelas. Banyak kelas itu 1 ditambah rumusnya 3,3 kali log n. Banyak kelas itu apa? Di sini ini kelasnya ada berapa kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya kelas ada 6, ada 6 kelas. Nah, ini banyak kelas itu nanti kita pelajari di pertemuan terakhir, kegiatan belajar mengajar yang terakhir. Dikarenakan banyak kelas ini nanti ada tabel distribusi. Nah, kemudian kita buat interval kelasnya. Itu di banyak kelas. Nah, sekarang kita masuk dulu ke ukuran pemusatan data untuk data kelompok ini ya. Mean atau nilai rata-ratanya rumusnya X bar. Nah, ini X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma F. Nah, di mana X barnya itu adalah nilai rata-rata atau mean, FI-nya adalah frekuensi interval ke I. XI adalah titik tengah kelas interval ke I. Nah, kemudian modus MO sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung dikali P. L itu apa? L itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, di mana modus itu nanti ditentukan berdasarkan frekuensi yang terbanyak. D1 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. P adalah panjang kelas. Nah, untuk median penentuannya adalah letak yaitu N per 2, di mana N adalah banyaknya data. Nah, rumus untuk median yaitu L ditambah dalam kurung setengah N dikurang FKME dibagi FME tutup kurung dikali P. L-nya itu apa? L-nya itu adalah tepi bawah kelas median. N banyaknya data. FKME itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FME adalah frekuensi kelas median.
Kita masuk ke contoh soal. Contoh, tentukan nilai mean, modus, dan median dari tabel berikut ini. Nah, di sini ada nilainya. Ini intervalnya ya, 14 sampai 18, frekuensinya 3, 19 sampai 23 itu 5, dan selanjutnya. Nah, yang pertama kita cari mean atau nilai rata-ratanya. Nah, masih ingat kan rumus mean itu yang ini? X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Otomatis kita harus tahu dulu. Kita bikin tabelnya dulu biar mudah. Nah, di sini kan nilai 14 sampai 18, frekuensinya berapa? 3, 19 sampai 23, frekuensinya 5. Nah, ini kita tulis dulu ya. Terus kita jumlahkan. Jadi semuanya itu ada 25. Berarti datanya ada 25. XI-nya apa ingat? Di sini adalah XI itu nilai tengah dari tiap kelas. Nah, mencari nilai tengah gimana? XI setengah dalam kurung batas bawah ditambah batas atas. Berarti untuk kelas yang pertama ini adalah setengah dalam kurung 14 ditambah 18. Setengah dikali 14 tambah 18 yaitu 32. 32 bagi 2, 16. Selanjutnya titik tengah dari kelas kedua. Setengah dikali batas bawahnya 19 ditambah batas atasnya 23. Setengah dikali 42 hasil adalah 21 dan seterusnya ya sampai bawah. Ini hasilnya 41 kelas terakhir. Kemudian kita butuh apa? Bahwa di sini adalah sigma FI kali XI. Maka kita bikin tabel lagi FI dikali XI. 3 dikali 16, 48. 5 dikali 21, 105. Sampai seterusnya, sampai 6 dikali 41, yaitu 246. Kemudian ini kita jumlahkan. 48 tambah 105 tambah 130 sampai 246. Hasilnya adalah 725. Tinggal kita masukkan ke rumus. X bar sama dengan total atau sigma FIXI dibagi sigma F. Nah, banyaknya FIXI totalnya 725 dibagi frekuensinya ada 25. Hasilnya adalah 29. Oke, berarti meannya ini didapat nilainya yaitu 29. Selanjutnya ke modus. Modus itu apa? Data yang paling banyak muncul. Jadi kita ambil kelas modusnya itu frekuensi yang terbanyak. Ini kan 3 bukan 5. Bukan, yang paling banyak berapa? 6 di sini ya. Berarti modus terletak pada frekuensi terbesar. Nah, yaitu pada kelas berapa? Kelas 39 sampai 43. Ini adalah kelas modusnya nih. Nah, ini kelas modus. Rumusnya apa? Modus itu rumusnya L ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali P. Kita cari dulu L-nya. Nah, L-nya apa tadi? L-nya itu adalah tepi bawah dari kelas modus. Coba dibuka lagi ya. Ini, kelas modusnya kita sudah menentukan kan? Yang ini yang frekuensi terbesar. 39 sampai 43. L-nya adalah tepi bawah kelas modus. Berarti 39 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 38,5. D1 apa D1? D1 adalah kelas modus dikurang dengan kelas sebelum kelas modus. Nah, kelas modusnya kan 6. Ya kan? Selanjutnya frekuensi kelas sebelum kelas modus itu berapa? 2. Ini kan ya, berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4. Lanjut, kita masuk ke D2. D2 itu apa? Selisih dari frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. Nah, ini kelas modusnya berapa? 6. Kelas sesudahnya udah nggak ada ya, terakhir. Ini 6 itu adalah kelas terakhir. Nah, berarti 6 dikurang 0 sama dengan 6. Panjang kelasnya, gimana panjang kelas? Nah, panjang kelas itu kan adalah
tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, tepi atasnya berapa di sini? 43,5 dikurang tepi bawahnya 39 dikurang 0,5 yaitu 38,5. Hasilnya panjang kelasnya adalah 5. Nah, tinggal kita masukkan. L-nya berapa? 38,5 ditambah D1-nya 4 dibagi D1-nya 4 ditambah D2 6 dikali panjang kelasnya 5. 38,5 ditambah 4 per 10 dikali 5. Ini boleh Ibu coret gak? Boleh, 5 sama 10 ya. Sisa 2 di sini. Nah, maka 4 dibagi 2 yaitu 2. 38,5 ditambah 2 hasilnya adalah 40,5. Ini adalah nilai modus. Selanjutnya kita mencari nilai median. Nah, nilai median ini butuh tabelnya hanya nilai, kemudian frekuensinya, kemudian frekuensi kumulatif dan letaknya, letak data. Frekuensi kumulatif sudah tahu kan, ini 3, kemudian 3 tambah 5, 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 4, 17, 17 tambah 2, 19, 19 tambah 6, 25. Letaknya berarti di sini 1 sampai 3, sini 4 sampai 8 ya. Sini 9 sampai 13, 14 sampai 17, 18 sampai 19 dan terakhir adalah 20 sampai 25. Nah, pertama untuk median kita harus tahu dulu letak median atau nilai tengahnya di mana. Nah, di mana rumusnya itu untuk data kelompok N per 2. N itu apa tadi? Banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 25. 25 dibagi 2 hasilnya adalah 12,5. Berarti letak mediannya ada di 12,5. 12,5 di mana letaknya? Otomatis di antara 9 sampai 13. Berarti kelasnya kelas berapa? Kelas 24 sampai 28. Nah, median terletak pada kelas 24 sampai 28. Median di sini rumusnya L ditambah setengah N dikurang FKME dibagi FME dikali P. Cari dulu L-nya. L-nya itu apa? Tepi bawah kelas median. Kelas median yang mana tadi? Di sini ya. 24 sampai 28 berarti tepi bawahnya 24 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 23,5. FKME, apa FKME? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini kelas median frekuensi kumulatifnya 13. Sebelum kelas median itu berapa? 8. Nah, kita masukkan 8. Selanjutnya FME. Apa FME? Frekuensi pada kelas median. Frekuensinya ya pada kelas median. Ini kan kelas median. Frekuensinya berapa? 5. Bukan frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kelas median. Berapa? 5. Berarti FME sama dengan 5. Panjang kelasnya, nah panjang kelas ini kan berlaku untuk semua. Tadi kalian udah cari di modus, yaitu 5. Tapi kalau mau kalian cari lagi di kelasnya median, boleh aja. Gimana panjang kelas? Tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atasnya berapa? Berarti 28,5 dikurang tepi bawahnya 23,5. Hasilnya 5. Jadi panjang kelas ini berlaku untuk semua kelas. Dicari satu aja udah berlaku untuk semua ya kalau sama soalnya. Di panjang kelasnya itu adalah 5. Tinggal dimasukkan ke rumus. L-nya berapa? 23,5 ditambah setengah dikali N, banyaknya data ada 25. 25 dikurang FKME. Berapa FKME-nya? 8 dikurang frekuensi kelas mediannya 5 dikali panjang kelas 5. 23,5 ditambah 25 bagi 2 12,5 dikurang 8 dibagi 5. Ini boleh dicoret gak? Boleh. 5-nya ini boleh dicoret. Nah, 5-nya habis. Jadi tinggal 12,5 dikurang 8 yaitu 4,5.
23,5 ditambah 4,5 hasilnya adalah 28. Oke, jadi nilai median dari tabel yang sudah ada di soal ini adalah 28. Dicatat ya, dipahami, kemudian dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Terima kasih.